Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur karena saat ini Tuhan, kami boleh merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami dengan kami membaca firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, buka hati kami, pikiran kami supaya kami mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada dalam suasana Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dengan kebangkitannya dari kematian, maka karya penyelamatan Allah bagi dunia menjadi sempurna. Sebab jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kematiannya tidak mempunyai arti apa-apa bagi kita. Dan tidak ada bedanya dengan kematian pada umumnya. Tema kita, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hal ini menunjukkan hakikat Allah yang menciptakan dan menghakimi seluruh ciptaannya. Alfa, Omega. Ini adalah istilah Alkitab untuk menunjukkan aktivitas Allah dari awal hingga memasuki akhir zaman. Bagi Tuhan kekuasaan kekal selama-lamanya. Alfa adalah huruf pertama dari bahasa Yunani dan Omega adalah huruf terakhir. Dengan sebutan ini menunjuk seluruh apa yang terjadi di atas dunia ini berawal dan berakhir pada Allah. Alfa dan Omega bagi penulis Wahyu, sebutan itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Karena pada Kristuslah segala sesuatu ada. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Dia dan berakhir kepada Dia. Kristus yang mati dan bangkit, itulah yang menjadi kunci kerajaan Allah dan kekekalan. Akulah Alfa dan Omega, meyakinkan kita kepada kuasa Kristus yang berkuasa menyelamatkan. Dan oleh karena Kristus, kita memperoleh undangan untuk jamuan Allah dalam kehidupan yang kekal dalam kerajaannya. Ada jaminan kehidupan bagi kita. Ada jaminan kehidupan bahwa hidup kita ini dirancang oleh Allah dari awal sampai akhir. Hidup kita ini berjalan pada satu poros rencana Allah. Termasuk pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk kita manusia. Sudah dirancang oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat pembacaan kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 sampai 34. Di situ Rasul Paulus hendak menegaskan tentang kebangkitan Kristus. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 34. Kebangkitan kita
Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristuslah telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang kepada satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan hidup kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaannya pada Allah Bapa. Sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya? Perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati, kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut, demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan? Maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus hendak menegaskan tentang kebangkitan Kristus. Karena pada waktu itu ada banyak ajaran yang ingin mengukurkan kebenaran tentang kebangkitan Kristus, sehingga dapat menyesatkan warga jemaat. Pada saat itu ada kelompok yang mengajarkan bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi murid-muridnya yang mencuri mayatnya. Sehingga seakan-akan Yesus bangkit. Tetapi Rasul Paulus dengan tegas mengatakan sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kebangkitan Kristus Yesus itulah inti pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Pertanyaan yang sangat penting yang kita renungkan adalah, mengapa kebangkitan Kristus sangat penting untuk ditegaskan? Jawabannya adalah, tanpa kebangkitan maka seluruh kehidupannya, mulai dari kelahiran, pelayanan, penderitaan sampai pada kematiannya, akan menjadi sia-sia
tanpa kebangkitannya. Keyakinan akan kebangkitan Kristus, kebangkitan Kristus adalah bukti kemenangannya atas maut. Rasul Paulus dengan keyakinannya yang sungguh menegaskan pengakuan imannya atas kebangkitan Kristus. Dia mengatakan, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Melalui kebangkitan Kristus menjadikan penderitaan kematiannya menjadi sempurna. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus telah mati karena telah menanggung dosa dan kutuk yang seharusnya kita yang harus menanggungnya. Karena bagi setiap orang percaya kepadanya akan menjadi satu dalam kematian dan kebangkitannya. Maka kita pun juga akan memperoleh kebangkitannya. Dan hidup karena Kristus adalah kebangkitan dan hidup itu. Yohanes 11 ayat 25. Semuanya itu telah terjadi pada diri Yesus Kristus. Melalui kematiannya, melalui kebangkitannya. Itu adalah satu lambang kematian dan kebangkitan kita di dalam Dia. Dalam Kristus kita mati dan bangkit. Itulah jaminan kekal. Jadi pentingnya kebangkitan Kristus. Yang pertama itu merupakan dasar dari kebangkitan orang mati. Yang kedua, dasar dari pemberitaan Injil. Yang ketiga, dasar iman orang-orang percaya. Dan yang keempat, maut telah dikalahkan kuasanya. Dan yang kelima, itu merupakan bukti keilahian Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah kita di dalam Yesus Kristus telah bangkit pada hari ketiga. Dia Alfa dan Omega. Dalam Yesaya 44 ayat 6 dikatakan, beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Dialah Allah yang hidup, yang telah mengalahkan maut dan berkuasa dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang memberikan pengharapan baru bagi yang lemah dan yang berputus asa. Yesus Kristus telah bangkit. Dan kematian menunjukkan kemampuannya sebagai juru selamat manusia yang percaya kepadanya. Memberikan kemenangan dan juga memberikan tugas bagi kita orang percaya, yaitu memberitakan Injil. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang menguasai hari depan. Tetapi Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga itu menguasai masa depan. Oleh karena itu, berpegang kepada Kristus berarti berpegang pada kepastian. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Oleh karena Tuhan, Engkau telah mati dan Engkau telah bangkit pada hari ketiga bagi kami. Syukur bagi Engkau Tuhan. Engkau telah memberikan keselamatan yang besar dalam kehidupan kami. Dan bahkan memberikan kehidupan kekal bagi kami. Jaminan yang pasti Kau nyatakan atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Dan tugas kami sebagai umat ketebusan-Mu Tuhan. Untuk kami memberitakan Injil. Sehingga banyak orang boleh merasakan kasih-Mu yang besar. Keselamatan yang Tuhan berikan bagi dunia ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin.
Tuhan memberkati. Selamat merayakan Paskah.